Shalom saudara-saudara yang terkasih, puji syukur karena kita sama-sama masih dapat mengikuti renungan pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, seperti yang kita ketahui, renungan harian kita diambil daripada sebuah buku Menjadi Murid Setiap Hari, Bagaimana Berbuah Banyak. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk renungan kita pada saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertakhta di surga, puji dan syukur kami muliakan nama Tuhan, kami menyembah Engkau ya Tuhan, agar kami sentiasa dapat merasakan pimpinan dan penjagaan Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami akan memahami setiap firman yang kami dengar sebentar nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita, renungan pada hari ini berjudul Kota Perlindungannya. Keenam kota itu haruslah menjadi tempat perlindungan bagi orang Israel dan bagi orang asing dan pendatang di tengah-tengahmu, supaya setiap orang yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Bilangan 35 ayat 15. Dalam bab pertama yang penting dalam buku Kisah Para Rasul yang bertajuk Maksud Allah bagi Jemaatnya, perkataan kota digunakan sebanyak 3 kali, 2 kali untuk menerangkan tentang gereja dan sekali untuk menggambarkan dunia. Saudara-saudara yang terkasih, kota perlindungannya ialah image gereja yang pertama diperkenalkan dalam bab ini. Dalam Perjanjian Lama, Israel mempunyai kota-kota perlindungan yang terletak di seluruh negeri untuk melindungi sesiapa sahaja yang secara tidak sengaja telah membunuh seseorang dalam perjalanan sebab menuju kota perlindungan. Mereka tidak boleh berhenti atas sebab apa-apa untuk mengelak daripada dikejar dan dihukum bunuh oleh si penuntut bela pada waktu itu juga. Sebaik sahaja mereka masuk ke dalam kota perlindungan, orang itu akan berasa selamat. Jadi saudara-saudaraku, dalam bab pertama Kisah Para Rasul, Ellen White mengatakan, jemaat itu adalah benteng Tuhan, kota perlindungannya yang dipertahannya dalam dunia yang memberontak dari pemulaan jiwa-jiwa yang setia dalam membentuk jemaat Tuhan di dunia ini. Dalam setiap saat Tuhan telah mempunyai penjaganya yang telah membawa suatu saksi yang setia kepada generasi penjaganya, yang telah membawa suatu saksi yang setia kepada generasi di mana mereka hidup. Penjaga-penjaga ini memberikan perkabaran amaran bila mereka dipanggil untuk meletakkan baju zirah mereka. Orang-orang lain mengambil pekerjaan itu. Jadi saudara-saudara, benteng perlindungan, keselamatan, ya gereja harus menyediakan keadaan di mana orang-orang merasa selamat apabila mereka datang berkumpul dalam gereja. Mari kita menghadapinya. Kita semua tahu di dunia bukanlah suatu tempat yang selamat. Itulah sebabnya adalah sangat penting semua orang mempunyai hubungan dengan gereja. Dalam apapun keupayaan harus melakukan bagian mereka dalam menyediakan tempat yang selamat dari segi fisikal, mental, sosial, dan rohani. Bagi semua orang yang memasuki pintu gereja. Hanya dengan itu barulah kita boleh benar-benar menjadi sebuah kota perlindungan. Di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, pastinya kita inginkan satu tempat ataupun satu kawasan yang boleh memberikan kita perlindungan yang kita rasakan itu selamat.
di dalam renungan kita pada saat ini dikatakan tentang gereja. Sebuah gereja harus menjadikan seluruh umatnya, seluruh anggota jemaatnya merasa selesa dan merasa selamat apabila datang ke gereja. Apa yang perlu dilakukan adalah sebagai sebuah gereja harus ada benteng, ada perlindungan, dan juga ada keselamatan. Maka anggota gereja juga tidak ragu-ragu untuk datang memohon ataupun meminta penjagaan perlindungan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dengan firman Tuhan pada saat ini dengan pendek tetapi memberi kita kepada satu kesadaran bahwa kita sebagai manusia memerlukan satu kota perlindungan yang disebut pada waktu ini adalah sebuah gereja. Sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat, mari kita datang kepada Tuhan karena Tuhanlah tempat yang paling selamat dalam kehidupan kita, harian kita. Semoga kita diberkati dengan renungan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, melindungi kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur meninggikan nama Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai kami satu persatu sehingga kami berada dalam keadaan yang baik dan kami mengerti setiap maksud daripada firman yang kami dengar tentang kota perlindungan. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi mereka semua yang mengikuti renungan ini agar diberkati, dilindungi oleh Engkau. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.